Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan sedikit mengulas tentang filsafat pendidikan ya. Di sini ada 13 bab dalam filsafat pendidikan itu sendiri. Di antaranya ada konsep dasar filsafat, kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat, hubungan filsafat, sains dan agama, posisi filsafat pendidikan dalam struktur ilmu, ontologi pendidikan, epistemologi pendidikan, aksiologi pendidikan, dasar filsafat pendidikan di Indonesia, filsafat pendidikan tradisional, filsafat pendidikan modern, filsafat pendidikan kontemporer 1, filsafat pendidikan kontemporer 2, dan pemikiran pendidikan Ivan Illich. Yang pertama yaitu ada konsep dasar filsafat. Jadi istilah filsafat itu bersumber dari istilah Yunani yaitu philosophia yang berarti philein itu mencintai, sedangkan sophos berarti bijaksana, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah menyelidiki tentang sebab dan asas segala benda. Jadi filsafat itu berpikir secara mendalam, mencari sebab dan asasnya dari segala benda atau sesuatu. Di dalam filsafat ini bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Adapun objeknya di dalamnya itu ada objek formal dan material. Selanjutnya ada kelahiran perkembangan ilmu filsafat. Yang pertama ada filsafat periode Yunani yaitu 600 SM sampai 400 Masehi. Di sini sudah tertera ada para filsuf alamnya, dimulai dari Yunani, ada zaman keemasan Yunani, zaman Helenisme. Selanjutnya ada filsafat periode abad pertengahan, yang dimana pada zaman itu para bapak gereja dan sekolah biara-biara kuatnya itu didominasi oleh gereja, yaitu kaum Kristiani. Masa emasnya dicapai pada era patristik dan skolastik sekitar tahun 900 dan 1200 Masehi. Yang ketiga ada filsafat periode abad modern. Ada Renaissance, zaman Barok, zaman pencerahan, zaman romantik, positivisme, materialisme, historis, dan eksistensialisme. Lanjut ke bab 3 yaitu ada hubungan filsafat, sains dan agama. Hubungan yang pertama itu adalah hubungan filsafat dan sains atau sebuah ilmu, yaitu antara filsafat dan sains. Keduanya menggunakan berpikir reflektif, kritis, terbuka dan tidak berat sebelah terhadap kebenaran. Filsafat merangkum ilmu menjadi pandangan yang menyeluruh dan terpadu. Yang kedua ada hubungan filsafat dan agama. Hubungan filsafat dan agama itu tidak selamanya harmonis ya, tapi di sini filsafat juga dapat menyumbangkan pelayanan terhadap agama. Sebagai contohnya itu menjelaskan makna wahyu Tuhan sampai pada sesungguhnya, membetulkan dan memastikan ajaran agama berdasar wahyu, membantu agama dalam menghadapi masalah baru. Yang ketiga ada hubungan sains dan agama, itu ada konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Yang selanjutnya bab 4 posisi filsafat pendidikan dalam struktur ilmu. Filsafat pendidikan itu penerapan suatu analisis terhadap lapangan pendidikan itu sendiri. Hubungan filsafat dan pendidikan ini muncul karena pendidikan merupakan anak dari filsafat dan rangkuman pengalaman dan pendapat-pendapat yang dicapai oleh filsafat. Di sini ada pendekatan-pendekatannya, bisa dibaca. Selanjutnya ada posisi filsafat pendidikan dalam struktur ilmu. Di sini ada filsafat yaitu berhubungan dengan filsafat pendidikan. Jadi di dalam filsafat itu mempunyai istilah sederhananya yaitu punya anak filsafat pendidikan. Dari filsafat pendidikan lahirlah ilmu pendidikan
Dari ilmu pendidikan lahirlah teknologi pendidikan. Yang bab 5 yaitu ontologi pendidikan. Istilah ontologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Yang pertama ada hubungan ontologi dan pendidikan. Yang kedua, pendidikan dalam perspektif ontologi itu sendiri, yaitu fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensinya kehidupan manusia. Yang kedua yaitu ontologi filsafat pendidikan, perspektif aliran. Jadi di sini ada beberapa aliran-aliran dalam ontologi filsafat pendidikan. Ruang lingkup ontologi pendidikan itu sendiri yaitu ada Tuhan, manusia, serta alam. Selanjutnya yaitu epistemologi pendidikan. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti epistem berarti pengetahuan, logos berarti kata, pikiran, percakapan. Ruang lingkupnya ada hakikat, sumber, validitas, pengetahuan. Di sini tertera metode, struktur, kebenaran dalam pendidikan itu merujuk pada output pendidikan itu sendiri. Aliran-alirannya di sini ada rasionalisme, empirisme, realisme, dan kritisme. Selanjutnya, aksiologi pendidikan. Aksiologi itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat nilai. Pada umumnya ditinjau dari terutama pada tujuan pendidikan itu menciptakan lingkungan belajar di mana peserta didik terbebas dari kompetisi yang seru, kedisiplinan yang keras, dan takut gagal. untuk menangkap dan mengembangkan Selanjutnya ada hubungan humanisme dan progresivisme. budaya. Jadi dalam kalangan humanisme itu mengadopsi sebagian banyak prinsip-prinsip dari progresivisme yang mencakup keterpusatan peserta didik, peran guru yang tidak otoritatif, dan pendidikan yang kooperatif dan demokratis. Pancasila sebagai Di sini ada prinsip-prinsipnya itu ada manusia, hakikat watak manusia, kepengetahuan manusia. telah disepakati bersama. Selanjutnya ada filsafat kontemporer 2. Di sini ada filsafat pendidikan esensialisme, yaitu pandangannya pada pendidikan. Yang pertama, tugas sekolah itu mengajarkan pengetahuan dasariah. Belajar merupakan usaha keras dan menuntut kedisiplinan. Guru adalah lokus otoritas ruang kelas. Yang selanjutnya Di sini ada persamaan kolonialisme dan esensialisme. tradisional. Yang pertama pandangan filosofis idealisme. Ciri-cirinya yaitu antaranya realita, akal, dan pikir. Jadi dalam filosofis idealisme itu mengutamakan akal pikir. Selanjutnya ada kebenaran sebagai ide gagasan, nilai-nilai dari dunia ide. Pandangannya pendidikan idealisme dalam pendidikan itu mengembangkan akal pikir kejiwaan sehingga dapat bernalar dan mengetahui tanpa terganggu oleh simpang siur pengalaman hidup sehari-hari. Selanjutnya ada pandangan filosofis realisme. Realitas adalah sesuatu yang material, kebenaran melalui observasi dan nilai-nilai dari alam. Pandangan pendidikan realisme yaitu dengan mengorganisir pengalaman-pengalaman belajar dengan cara memanfaatkan pengalaman inderawi. Yang selanjutnya ada pandangan filosofis neoskolastisisme, yaitu realitas rasio, kebenaran melalui rasionalitas, nilai-nilai berkaitan dengan rasionalitas. Pandangan pendidikan neoskolastisisme di sini ada pada kurikulumnya, yaitu menekankan pada materi kajian yang berkaitan erat dengan aspek-aspek intelektual, spiritual, dan kebudayaan. Selanjutnya ada filsafat pendidikan modern. Di sini ada pandangan filosofis pragmatisme, di mana di sini realitas merupakan eksperimental, kebenaran sebagai apa yang berguna dan berfungsi, nilai-nilai dari masyarakat. Pandangan pendidikan pragmatisme yaitu yang terutama ada di kurikulum itu dibangun yang alamiah atau yang wajar, yang tidak menimbulkan persoalan dan pengalaman yang menekan peserta didik.
Selanjutnya ada pandangan dan filosofis eksistensialisme. Realitas dengan eksistensi, kebenaran dengan pilihan, nilai-nilai dari individu. Pandangan pendidikan eksistensialisme dalam itu pendidikan yang terutama pada metode pendidikan, yaitu memiliki jumlah yang tak terbatas dan pilihan terbuka bagi peserta didik. Selanjutnya ada filsafat pendidikan kontemporer 1, yaitu pandangan pendidikan progresivisme, di mana proses pendidikan menemukan asal muasal dan tujuan pada anak. Peserta didik aktif, bukan pasif. Peran pendidik adalah penasehat, pembimbing, dan pemandu, serta pengarah ruang kelas, bukan rujukan otoriter. Pandangan pendidikan humanisme, terutama pada tujuan pendidikan itu menciptakan lingkungan belajar di mana peserta didik terbebas dari kompetisi yang seru, kedisiplinan yang keras, dan takut gagal. Selanjutnya ada hubungan humanisme dan progresivisme. Jadi dalam kalangan humanisme itu mengadopsi sebagian banyak prinsip-prinsip dari progresivisme yang mencakup keterpusatan peserta didik, peran guru yang tidak otoritatif, dan pendidikan yang kooperatif dan demokratis. Di sini ada prinsip-prinsipnya, itu ada manusia, hakikat watak manusia, serta pengetahuan manusia. Selanjutnya ada filsafat kontemporer 2. Di sini ada filsafat pendidikan esensialisme, yaitu pandangannya pada pendidikan. Yang pertama, tugas sekolah itu mengajarkan pengetahuan dasariah. Belajar merupakan usaha keras dan menuntut kedisiplinan. Guru adalah lokus otoritas ruang kelas. Di sini ada persamaan perennialisme dan esensialisme. Ada juga perbedaan antara perennialisme dan esensialisme. Salah satunya yaitu esensialisme lebih menekankan intelektual dibanding perennialisme. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemikiran pendidikan Ivan Illich. Di sini ada berbagai pemikiran-pemikiran, diantaranya ada kritikan, solusi, dan tujuan pendidikan. Yang kritik itu salah satunya yang saya ambil yaitu tentang lembaga sekolah. Di sini pendidikan seharusnya pengalaman belajar seorang sepanjang hidupnya. Namun hak setiap orang untuk belajar itu dipersempit oleh kewajiban sekolah. Sekolah mengelompokkan orang dari segi umur. Anak harus hadir di sekolah dan anak hanya bisa diajar di sekolah. Di sini yang diambil untuk solusi yaitu pendidikan yang berguna. Pendidikan yang berguna adalah pendidikan yang menyadarkan sikap kritis terhadap dunia dan kemudian mengarahkan perubahannya. Di sini ada tujuan pendidikan yang membebaskan. Pendidikan harus memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Di sini ada kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara dari Ivan Illich, yaitu kita semua telah belajar sebagian apa yang kita ketahui justru di luar sekolah. Belajar bagaimana bisa hidup, belajar berbicara, berpikir, merasa, bermain, menyembuhkan diri, berpolitik, dan bekerja tanpa campur tangan guru. Baik, materi kita sudah selesai di sini, yaitu tentang filsafat pendidikan. Terima kasih, nanti dipelajari lagi, bisa bersama-sama lagi. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.